Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahuli, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Dayani Sanudi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hama dan penyakit tanaman, khususnya tanaman kedelai. Hama dan penyakit tanaman adalah organisme yang mengganggu tanaman budidaya sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya terhambat. Sedangkan pengertian hama dalam ahli sains yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Penyakit pada tanaman bisa membuat pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal. Penyakit pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing nematoda. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama penyakit, diantaranya 1. Menurunkan kualitas tanaman. 2. Menurunkan kualitas produk tanaman. 3. Pembatasan jenis tanaman dan industri di wilayah tersebut. 4. Kegagalan panen. 5. Penurunan pendapatan petani. Tanaman kedelai merupakan salah satu anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lainnya, seperti kacang merah, kacang hijau, dan kacang tanah. Hama yang ada pada tanaman kedelai salah satunya yakni 1. Lalat bibit kacang atau Ophiomyia phaseolibitera. Lalat biji kacang menyerang sejak tanaman muda muncul ke permukaan tanah hingga tanaman umur 10 hari. Lalat betina meletakkan telur pada tanaman muda yang baru tumbuh. Serangan lalat kacang ditandai oleh adanya bintik-bintik putih pada keping biji daun pertama atau kedua. Bintik-bintik tersebut adalah berkat tusukan alat peletak telur dari imago betina. Pengendaliannya 1. Mulsa jerami. 2. Dengan menggunakan perlakuan dini. Dan ketiga dengan menggunakan semprot insektisida saat tanaman berumur 7 hari bila populasi mencapai ambang kendali. 2. Apis atau Apis glycines maximura. Serangan pada pucuk tanaman muda yang menyebabkan pertumbuhan tanaman kerdil. Hama ini juga bertindak sebagai vektor berbagai penyakit. Hama ini menyerang tanaman kedelai muda sampai tua. Hama yang panas musim kemarau sering menyebabkan populasi hama kutu daun ini tinggi. Sampai saat ini, kutu daun ini hanya menyerang tanaman kedelai. Pengendaliannya menggunakan varietas toleran, menggunakan musa jerami, menggunakan perlakuan dini, atau menggunakan semprot insektisida saat tanaman berumur 18 hari. 3. Tumal merah atau Tetranychus cinnamarius boiduspal. Tumal merah menyerang tanaman dengan menghisap cairan daun, sehingga daun berwarna kekuningan. Pengendaliannya, pertama menggunakan tanaman serempak. 2. Pemantauan secara rutin apabila populasi tinggi, semprot dengan akarisida. Penyakit yang ada pada tanaman kedelai yakni 1. Penyakit karat atau Phacospora pachyrizi. Gejala serangan pada daun pertama berupa bercak-bercak. Bercak ini berkembang dengan daun-daun di atasnya dengan bertambahnya umur tanaman. Bercak terutama terdapat pada permukaan bawah daun. Warna bercak coklat kemerahan seperti warna karat. Pengendaliannya pertama dengan menanam varietas tahan. Kedua, bisa menggunakan aplikasi fungisida Mancozeb, tridinifolm, bistertanol, difenoconazole. 2. Penyakit Anthranoxa atau Colectorrhizum Dermatium punctatum. Gejala penyakit Anthranoxa menyerang batang, polon, tangkai, dan daun. Akibat serangan perkecambahan biji terganggu. Kadang-kadang bagian-bagian yang terserang tidak menunjukkan gejala. Gejala hanya timbul bila kondisi menguntungkan perkembangan jamur. Tulang daun pada permukaan bawah tanaman terserang biasanya menebal dengan warna kecoklatan. Pada batang akan timbul bintik-bintik hitam berupa duri-duri jamur yang menjadi ciri khas.
Pengendaliannya pertama bisa menggunakan menanam benih kualitas tinggi dan bebas patogen. Kedua, bisa membenamkan sisa tanaman terinfeksi. Ketiga, menggunakan aplikasi fungisida binomil dan pada fase berbunga sampai pengisian polong. Keempat, rotasi dengan tanaman lain selain kacang-kacangan. Tiga, penyakit hawar daun dan bercak ungu atau Cercospora typhi. Gejala serangan pada daun, batang, dan polong sulit dikenali, sehingga pada polong yang normal mungkin bijinya sudah terinfeksi. Gejala awal pada daun timbul pada saat pengisian biji dengan penampakan warna ungu, yang selanjutnya menjadi kasar, kaku, dan berwarna ungu kemerahan. Pengendaliannya pertama bisa menanam benih yang sehat atau bersih. Kedua, perawatan benih dengan fungisida. Ketiga, bisa menggunakan aplikasi fungisida sistemik. Empat, penyakit busuk pangkal batang atau Sclerotium rollsii. Gejala serangan infeksi terjadi pada pangkal batang atau sedikit di bawah permukaan tanah, berupa bercat coklat muda yang cepat berubah menjadi coklat tua atau warna gelap, meluas sampai ke hipokotil. Gejala lain mendadak merupakan gejala pertama yang timbul. Pengendaliannya pertama dengan memperbaiki pengolahan tanah dan drainase. Kedua, dengan perawatan benih dengan fungisida atau cendawan antagonis. 5. Rebah kecambah busuk daun, batang, dan polong atau Rhizotonia solani. Gejala serangan penyakit yang disebabkan R. solani mencakup rebah kecambah, busuk atau hawar daun, polong, dan batang. Pada tanaman yang baru tumbuh, terjadi busuk atau hawar di dekat akar, kemudian menyebabkan tanaman mati karena rebah. Pada daun, batang, dan polong timbul hawar dengan arah serangan dari bawah ke atas. Bagian tanaman terserang berat akan kering. Pada kondisi sangat lembab, timbul miselium yang menyebabkan daun-daun akan lengket satu sama lain, menyerupai sarang laba-laba. Pengendaliannya pertama bisa menggunakan perawatan benih dengan fungisida dan aplikasi fungisida sistemik, perawatan benih dengan cendawan antagonis. Kedua, dengan mempertahankan drainase tetap baik. 6. Penyakit target spot atau Corynespora cassicola. Gejala serangan bercak coklat kemerahan timbul pada daun, batang, polong, biji, hipokotil, dan akar dengan diameter 10-15 mm. Kadang-kadang mengalami sonasi, yaitu membentuk lingkar seperti pada papan tembak. Pengendaliannya pertama dengan perawatan benih terutama pada biji terinfeksi. Kedua, membenam sisa tanaman terinfeksi. Dan ketiga, aplikasi fungisida binomil chlorantranilium kaptan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.